Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dita Aristi. Saat ini menjabat sebagai asisten kesekretariatan di bagian sekretariat hukum PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PLDP 3 Penhukum Bisnis Angkatan 13 tahun 2025 untuk modul kepemimpinan. Nah, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk membimbing, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Seorang pemimpin memiliki kebiasaan yang pertama, model the way atau menjadi role model bagi tim dalam mengejar tujuannya. Kemudian yang kedua, inspire the share vision, dapat menghidupkan visi kepada tim dan cara serta langkah pencapaian visi tersebut. Yang ketiga, challenge the process, berinovasi dan berani mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut memiliki resiko yang akan dijadikan pelajaran bagi dirinya dan tim. Kemudian keempat, ada enable others to act, menciptakan tim yang mampu berkolaborasi dalam bekerja dengan konsep saling percaya sehingga membuat setiap orang merasa mampu dan memiliki semangat dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya. Yang terakhir kelima, encourage the heart. Pemimpin harus menyadari segala kontribusi dengan menunjukkan apresiasi bagi keunggulan individu ataupun tim dengan tujuan menciptakan semangat tim. Selain itu, seseorang pemimpin memiliki keterampilan dasar yang pertama ada planning atau perencanaan, sasaran dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Dua, tuning up atau mampu mempersiapkan tim dan membagi tugas berdasarkan karakteristik anggotanya. Yang ketiga, organizing atau mampu membuat skala prioritas dalam mengatur aktivitas dan sumber daya. Yang keempat, motivating dengan memberikan semangat dan inspirasi kepada tim, apresiasi dan terbuka terhadap saran dan kritik. Yang kelima, changing atau siap dengan segala perubahan. Yang keenam, supervising atau melakukan pengawasan capaian setiap pekerjaan tim. Yang ketujuh, caring quality, melakukan eksplorasi perbaikan berkelanjutan namun tetap menjaga standar kualitas. Nah, untuk mencapai suatu tim efektif yang mana memiliki tujuan yang sama, pembagian tugas yang baik, tim yang bersinergi, serta adanya koordinasi dan keselarasan, terdapat peran seorang pemimpin yang seharusnya yang pertama, memiliki komunikasi yang efektif, kedua, berani dalam mengambil keputusan dan menerima resiko dari setiap keputusan, yang ketiga, mampu beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan sekitar, yang keempat, memiliki kemampuan membangun hubungan yang baik untuk internal dan juga eksternal tim. Yang kelima, bertindak berorientasi dari tujuan yang akan dicapai. Yang keenam, selalu melakukan evaluasi dari setiap kegagalan. Sekarang kita membahas yang namanya followership, atau kemampuan seseorang dalam menerima dan mengikuti arahan pimpinannya yang mencakup kapasitas kognitif serta kerelaan, kemauan dalam mendukung ketetapan pemimpin dan bekerja sama dalam tim. Terus mana yang lebih penting, kualitas followership atau kualitas kepemimpinan? Tentu keduanya memiliki kepentingan yang sama dalam menentukan kesuksesan sebuah tim. Karena kualitas pemimpin hanya akan terwujud optimal jika para pengikut atau followership menerima dan mendukung pimpinannya sepenuh hati. Seorang pemimpin perlu pendekatan dalam pengembangan individu. Caranya bisa saja dengan yang pertama ada training, proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Kedua, mentoring dengan cara menyalurkan pengetahuan, keterampilan, keahlian dan dukungan dari seorang ahli sebagai pengembangan diri dalam bekerja. Yang ketiga, coaching, membantu seseorang menggali pikirannya untuk menyadari apa saja kemampuan dan hambatan dalam dirinya untuk memaksimalkan potensi pribadi. Yang keempat, counseling, membantu seseorang dengan cara pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan perkembangan mental dan kejiwaannya. Selain itu juga, seorang pemimpin perlu menjadikan perubahan sebagai motivasi untuk berinovasi. Dengan cara yang pertama adalah menciptakan solusi kreatif, kemudian memfasilitasi sumber daya. Yang ketiga, melindungi, membina, dan menjembatani kelompok untuk membangun inovasi, kemudian memberikan arahan yang jelas tentang cakupan inovasi, dan terakhir menjaga dan menumbuhkan budaya perilaku yang inovatif. Ini perlu juga adanya penerapan core value atau tata nilai, seperti amanah, memegang keteguhan kepercayaan yang diberikan, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang terakhir adalah kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Hal-hal inilah yang dapat kita lakukan untuk menimbulkan engagement dalam tim dan perlu diterapkan dalam pengembangan dan mewujudkan inovasi-inovasi hebat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada modul kepemimpinan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya Dita Aristi, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.